Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru semuanya yang saya hormati. Bergabung kembali di channel Mas Guru, media informasi pendidikan bagi guru, siswa, dan orang tua. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi yang sangat penting yang akan diterapkan di tahun 2022 ini Bapak Ibu. Aturan ini sudah resmi dan sudah ada surat edaran resminya dari Kemdikbudristek. Kenapa saya katakan penting? Karena ini menjadi bagian dari syarat perpanjangan akreditasi sekolah dan juga sertifikasi guru tahun 2022. Baik, langsung saja mari kita ke informasinya Bapak Ibu. Jadi informasi kali ini adalah bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi syarat akreditasi sekolah dan juga sertifikasi guru. Jadi mulai tahun 2022 bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi syarat akreditasi sekolah dan juga sertifikasi guru. Hal ini dinyatakan dalam surat edaran SE Mendikbudristek nomor 8 tahun 2021 tentang peningkatan kepatuhan dan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada satuan pendidikan formal dan non-formal. Penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, masyarakat penyelenggara pendidikan, dan pimpinan perguruan tinggi wajib menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Demikian, ini adalah pernyataan Mendikbudristek Bapak Nadiem Anwar Makarim yang tertuang dalam surat edaran SE Mendikbudristek nomor 8 tahun 2021 ini Bapak Ibu. Sebagaimana diketahui, BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden, di mana BPJS Ketenagakerjaan ini memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja di Indonesia ya, baik sektor formal maupun informal, dan orang-orang asing yang bekerja di Indonesia itu sekurang-kurangnya dalam 6 bulan. Nah, perlindungan yang diberikan itu adalah berupa jaminan kecelakaan kerja atau JKK, kemudian jaminan kematian atau JK, dan jaminan hari tua JHT, serta jaminan pensiun atau JP. Seperti itu Bapak Ibu. Ditegaskan oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim dalam surat edaran SE Mendikbudristek nomor 8 tahun 2021 itu bahwa penyelenggara pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib mengikut sertakan seluruh tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang berstatus pegawai tetap dan pegawai kontrak. Kemudian selanjutnya dalam surat edaran SE Mendikbudristek nomor 8 tahun 2021 tentang peningkatan kepatuhan dan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada satuan pendidikan formal dan non-formal ini, beliau juga menyatakan bahwa dalam pengurusan perpanjangan izin operasional, akreditasi program studi, dan akreditasi satuan pendidikan baik formal maupun non-formal, penyelenggara pendidikan wajib menunjukkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selain menjadi persyaratan akreditasi sekolah, bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi salah satu syarat sertifikasi guru. Jadi di sini disampaikan Bapak Ibu bahwa dalam proses pengusulan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang bersangkutan wajib menyampaikan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Demikian, ini adalah pernyataan dalam SE Mendikbud nomor 8 tahun 2021 Bapak Ibu. Nah, sebagai informasi tambahan Bapak Ibu, bahwa persyaratan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan sebelum melakukan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan itu, Bapak Ibu harus terlebih dahulu memenuhi syarat yang berlaku, yaitu syarat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu seperti apa dua jenis kategori peserta tenaga kerja ini Bapak Ibu? Baik, kita akan bahas juga. Yang pertama adalah kategori peserta tenaga kerja dalam hubungan kerja. Seperti itu. Jika peserta merupakan karyawan dalam sebuah perusahaan atau guru
dan juga satuan pendidikan, ada beberapa dokumen persyaratan yang perlu dilampirkan ketika akan mendaftar program jaminan sosial ketenagakerjaan ini, Bapak Ibu. Di antaranya yang pertama adalah asli dan salinan SIUP, surat izin usaha perdagangan untuk perusahaan, dan juga surat izin operasional untuk sekolah atau madrasah. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, asli dan salinan NPWP perusahaan atau sekolah. Yang ketiga, asli dan salinan akta perdagangan perusahaan atau sekolah. Kemudian syarat yang ketiga, salinan KTP atau kartu tanda penduduk ya, masing-masing karyawan atau guru. Selanjutnya adalah salinan KK, ini yang keempat, salinan KK atau kartu keluarga masing-masing karyawan dan guru. Yang kelima, pas foto warna karyawan dan guru. Ini ukurannya 2x3 sebanyak 1 lembar. Kemudian dokumen pribadi perlu disiapkan dan kemudian diserahkan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Umumnya ini dilakukan oleh staf perusahaan atau tenaga administrasi yang ditunjuk untuk sekolah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian staf atau tenaga administrasi yang ditunjuk itu perlu menyiapkan dokumen yang berharga tadi, baik untuk perusahaan maupun sekolah, yang termasuk dalam syarat-syarat pendaftaran ada 5 persyaratan tadi Bapak Ibu. Seperti itu. Itu adalah untuk jenis yang pertama. Kemudian setelah terkumpul, maka staf atau tenaga administrasi tadi atau operator sekolah yang ditunjuk itu dapat mendaftarkan secara online melalui situs resmi di bpjs ketenagakerjaan.go.id, lalu mengikuti instruksi yang nanti tertera dalam mendaftar layanan jaminan ketenagakerjaan ini Bapak Ibu. Kemudian kategori yang kedua atau jenis yang kedua adalah kategori peserta tenaga kerja luar hubungan kerja. Jadi jika peserta berstatus pekerja mandiri seperti freelance seperti itu ya, atau entrepreneur tanpa sebuah badan usaha, itu pekerja mandiri ini perlu membentuk sebuah organisasi yang terdiri dari minimal itu 10 orang. Sebab untuk mendaftar program perlindungan dari pemerintah ini memang perlu organisasi atau badan usaha. Setelah membentuk organisasi yang terdiri dari 10 orang atau lebih pekerja mandiri tadi, maka disiapkan dokumennya. Ada 3 persyaratan dokumen yang disiapkan, diantaranya yang pertama adalah surat izin usaha atau dari paling tidak dari kelurahan setempat Bapak Ibu. Kemudian salinan KTP dari masing-masing pekerja. Yang ketiga, salinan KK dari masing-masing pekerja. Yang keempat, pas foto warna masing-masing pekerja, ukurannya 2x3 sebanyak 1 lembar. Setelah melengkapi semua dokumen itu, peserta dapat membuka situs BPJS Ketenagakerjaan menggunakan alamat email keorganisasian seperti itu ya Bapak, atau alamat email salah satu anggota organisasi untuk memulai proses pendaftaran, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu guru dari sekolah seperti itu, maka Bapak Ibu guru adalah termasuk pada kategori yang pertama tadi, kategori peserta tenaga kerja dalam hubungan kerja. Jadi pendaftarannya adalah secara kolektif. Nanti setelah dokumen-dokumen itu disiapkan, ada 5 dokumen tadi, kemudian secara kolektif akan didaftarkan melalui operator sekolahnya masing-masing, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah mendaftar mengakses melalui halaman online-nya BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu. Nanti ada langkah-langkahnya yang harus diikuti sesuai dengan alurnya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika masuk situs BPJS Ketenagakerjaan di bpjsketenagakerjaan.go.id, nanti alurnya itu akan tinggal mengikuti saja, seperti itu. Saya rasa nanti operator yang akan mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan secara kolektif dari Bapak Ibu guru yang ada di instansi, saya rasa sudah bisa semuanya. Baik, demikian Bapak Ibu informasi pada siang hari ini. Sekali lagi, ini adalah kewajiban bagi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah untuk ikut serta sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik Bapak Ibu yang berstatus pegawai tetap maupun pegawai kontrak di instansi sekolahnya masing-masing. Karena memang seperti di depan tadi yang kami sampaikan, bahwa bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini nanti menjadi syarat pada saat perpanjangan akreditasi sekolah, dan juga menjadi bagian dari syarat keikutsertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan ini pada proses sertifikasi bagi guru.
Demikian Bapak Ibu informasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang masih ingin didiskusikan, silakan Bapak Ibu tinggalkan di kolom komentar. Kita akan berdiskusi bersama. Demikian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.